Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap sahabat-sahabat yang ada di Facebook, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa sama-sama mengadakan tanya jawab santu kita di toko Al-Faqih, yaitu di toko Nawir 151 di Kuningan Window Haji, yang insya Allah setiap jam 2 siang kurang lebih kita akan mengadakan tanya jawab santai seputar masalah agama di media sosial Al-Faqih, yaitu di Facebook. Adapun Instagram, insya Allah kalau tidak ada udzur, kita akan rutinkan insya Allah setiap setengah 5 sore. Ya, kalau di Instagram insya Allah setengah 5 sore. Tapi kalau yang siang jam 2 ini kita di Facebook saja. Sekaligus ntar seperti biasa kita akan memberitahukan di toko Al-Faqih ini, di Nawir 151 ini isinya apa saja. Ya. Kemudian akan ada satu item yang kita beritahukan yang ada di toko Al-Faqih. Jadi setiap di akhir tanya jawab kita akan Al-Faqih beritahu di toko Al-Faqih ada apa saja. Kemudian juga ada satu item yang lebih kita tekankan di sana. Baik, silakan yang mau bertanya kepada Al-Faqih, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, nah, pada saat ini kita sedikit membahas tentang apa bedanya niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya, apakah sama aja niatnya, waktunya, atau seperti apa? Baik. Nah, niat daripada puasa wajib itu, niat itu harus mabit. Jadi kalau kita niat puasa wajib itu syaratnya harus menginap. Artinya harus sebelum subuh. Sehingga kalau ada orang puasa wajib, baik itu Ramadan ataupun qadha ataupun nadar, itu syaratnya harus di malam tersebut. Artinya sebelum masuk waktu subuh. Sehingga siapa yang berniat puasa Ramadan atau qadha atau nadar atau kafarah, suatu puasa yang wajib, kemudian dia niatnya tidak di malam hari tersebut, artinya sampai masuk waktu subuh, maka puasanya nggak sah. Ini kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, seperti sekarang mungkin ada yang puasa sunnah Rajab, ya, puasa sunnah di bulan Rajab, maka itu berbeda ternyata. Jadi kalau niat puasa sunnah itu batas akhirnya bukan masuk waktu subuh, tapi batas akhirnya adalah dengan masuk waktu duhur. Ya, jadi beda ya. Kalau niat puasa wajib, batas akhirnya sebelum subuh, karena harus mabit, harus menginap sebelum subuh niatnya. Tapi kalau itu puasa sunnah,
maka waktunya sampai sebelum duhur. Sehingga kalau seandainya kita ini waktu puasa sunnah, saat ini contohnya di bulan Rajab, kita akhirnya belum niat sampai subuh, maka tetap kita diperbolehkan untuk berpuasa niatnya sampai sebelum duhur. Ya, jadi kita contoh setelah bangun ternyata sudah subuh, sudah jam 4:30 atau jam 5, maka tatkala itu di puasa sunnah ini tetap kita diperbolehkan untuk berniat, karena batas akhir niatnya berbeda. Kalau puasa wajib sekali lagi tatkala masuk subuh sudah tidak bisa. Tapi kalau puasa sunnah itu sampai masuk waktu duhur. Jadi kalau kita bangun jam 4:30 atau jam 5 kita belum niat saja, tidak masalah kalau puasa sunnah. Yang penting belum masuk waktu duhur. Tapi kalau puasa sunnah ini yang penting belum masuk waktu duhur, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan, dengan syarat kita belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kayak contoh kita belum makan, belum minum, suami istri belum berhubungan badan, ya, maka itu diperbolehkan. Jadi batas akhirnya sebelum masuk waktu duhur, dengan syarat belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Ya, itu perbedaan niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Sekali lagi, kalau puasa wajib waktu akhirnya sebelum subuh. Artinya kalau kita niatnya setelah masuk waktu subuh puasa wajib, maka itu tidak sah puasanya. Kenapa? Karena niat puasa wajib batas akhirnya adalah sebelum masuk waktu subuh. Kalau niat puasa sunnah batas akhirnya sebelum duhur, maka tidak menjadi masalah bagi kita untuk melanjutkan puasa kita. Walaupun kita belum berniat puasa di waktu sebelum subuh, tetap kita niatkan karena batas akhirnya sebelum masuk waktu duhur. Tapi dengan catatan kita belum melakukan sesuatu yang bisa membatalkan daripada kita punya puasa. Nah, baik itu makan, minum ataupun berhubungan badan. Nah, kemudian apakah orang yang berniat melakukan sesuatu kebaikan kalau tidak dilakukan apakah dia akan mendapatkan dosa? Maka jawabannya tidak. Karena dia cuma berniat saja. Kecuali dia berjanji sama orang harus ditunaikan. Atau dia bernadar kepada orang. Bernadar kepada Allah, ya Allah kalau saya sembuh, saya pengen ngasih orang ini 10 juta. Maka orangnya nggak boleh diganti, harus orang itu sebanyak 10 juta. Kalau ternyata orangnya itu ternyata tidak ada, ya kita titipkan kepada ahli warisnya. Dengan tentunya bukti bahwa kita sudah memberikan. Ya. Jadi sekali lagi kalau niat tidak dilakukan itu tidak mendapatkan dosa, cuma rugi karena sudah berniat kebaikan kok tidak dilakukan gitu. Ya, kalau niat, kalau dilakukan tentu dapat pahala. Nah bedanya dengan janji, kalau janji sudah diucapkan maka harus dilakukan. Atau kita sudah nadar maka wajib dilakukan dan tidak boleh diganti. Contoh saya nadar ngasih orang ini tadi 10 juta, saya kasih ke orang lain, itu tidak sah, tidak boleh. Karena nadar harus dilakukan sesuai yang dia nadarkan. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau bertanya kepada Al-Baqi, ditunggu pertanyaannya. Dan jangan lupa selalu doakan untuk Al-Baqi. Ini seperti biasa. Kita kalau di toko Nawir 151. Nawir 151. Coba Banat. Mana di share yang itu ya, apa di Facebook ya. Nah ntar bisa melihat di toko Nawir 151 ada apa saja. Ntar bisa lihat di bawah ada nomor adminnya, ada Facebooknya, Instagramnya, Telegramnya ya, ada di Shopee juga. Ntar bisa ikuti ya, ntar akan ada. Kalau di Facebook ada Nawir Windu Haji namanya. Kalau di Telegram dan Instagram namanya Nawir 151. Kalau di Shopee namanya Luya 2 LUYA 2 ya. Namanya toko Nawir 151. Kita pas di pinggir jalan ya, di samping Masjid Muawana. Kelihatan ya? Ada Masjid Muawana. Nah, yang kita di pinggirnya. Ya. Nah, silakan dari kebutuhan bayi, anak-anak kecil kita ada ya, macam-macamnya.
pakaian atau daleman, kopiah, macam-macamnya. Ntar ada, ya. Ntar kita tunjukkan. Kemudian buat yang perempuan, ya, yang muslimah, contohnya ibu-ibu pengen membuat gamis yang sama, insya Allah bisa. Atau daster untuk keluarga sama, insya Allah bisa. Kemudian berbagai macam. Yang laki-laki dari kopiah son'a yang seperti Al-Bagir pakai, atau kopi yang lain-lainnya. Kemudian juga kita ada takwa yang seperti Al-Bagir pakai seperti ini, atau yang polos, atau yang nggak pakai kerah, Abu Dhabi, yang kombinasi kita ada juga. Kemudian sarung macam-macamnya, ya, rida, surban. Ntar tinggal dilihat di bawah. Nah, itu ada nomor admin 0877 2268 6104. Ya, ntar tinggal diikuti saja. Kemudian bisa bertanya macam-macam. Baik, silakan yang mau bertanya kepada Al-Bagir, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Ada Putri Comel Adindaku. Alhamdulillah hadir, jazakumullah jazak. Insyaallah ini yang selalu ikut ya. Ada Umi Nurul, amin. Putri Comel, amin ya rabbal alamin. Ada Pak Nefaldil, semoga sehat selalu ya Habibana, amin ya rabbal alamin, antum semuanya insyaallah. Ada Ali Tangguh, ada Muayyad. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Bib, mau nanya, sujud tilawah itu apa dan dalam keadaan gimana kita melakukannya? Syukran Bib. Kang Muayyad, masya Allah. Kang Jaya, ya. Enggak. Ya. Baik, sujud tilawah itu dilakukan tatkala kita mendengarkan ayat-ayat sajadah, ya. Kan ada ayat-ayat sajadah dalam Al-Qur'an. Tatkala diperdengarkan di antara kita dalam sholat, itu disunahkan sujud tilawah, ya. Sujud satu kali saja, kemudian bangun lagi, ya. Itu kalau mendengarkan ayat-ayat sajadah, ya. Itu kalau sendiri hukumnya sunnah. Cuma kalau kita ngikut imam sujud, maka hukumnya wajib. Kita harus mengikutinya. Nah. Ya. Ada Arif Muhammad Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Bib, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan Bib, silakan. Boleh tidak bikin baju yang ada nama Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama yang harus kita pahami, kita harus memuliakan nama-nama yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk bahasa Arab harus kita muliakan. Kalau ngikut live tadi malam kita ngopi di Ciketuk, kita ada yang bertanya bagaimana hukumnya kalau kita mendapati tulisan Arab di bungkusan kacang atau gorengan. Bagaimana? Maka kalau itu sekedar tulisan Arab saja tidak menjadi masalah. Tapi kalau di situ ada nama-nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib kita ambil, baik kita letakkan di tempat yang mulia, atau alangkah lebih baiknya dibakar untuk memuliakannya agar tidak jatuh, apalagi diinjak-injak. Apalagi kita kan mungkin orang awam tidak bisa membedakan nama-nama Arab tersebut, sehingga lebih baik dibakar. Nah, begitu juga dengan baju. Jadi kalau kita pakai baju yang ada nama Allah dan Rasulnya, tidak masalah, bebas. Tapi ingat, aturannya ketat. Tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang kotor, seperti kamar mandi, WC, tidak boleh. Kalau mencuci, hati-hati. Mencuci dimasukkan ke WC, nggak boleh. Mencuci terkadang taruh di bawah, pakai diinjak-injak, haram. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Nah, jadi intinya boleh, cuma aturannya ketat. Tidak boleh dibawa tempat kotor, tidak boleh taruh di bawah. Kalau bisa, maka silakan. Bagaimana cara memandikan mayit atau jenazah? Mohon pencerahan Bib, jazakumullah. Memandikan jenazah seperti biasa, memandikan pada umumnya, ya. Tinggal ntar, kali memang harus praktek, ya. Memandikan jenazah pada umumnya, yang penting ntar di bagian aurat tidak boleh terbuka. Dan sebagian orang memandikan jenazah itu asal-asalan, sehingga auratnya terbuka. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada orang yang melihat di sana. Karena apa? Menjaga daripada kehormatannya. Aurat khususnya ditakutkan tak ada bau-bau yang anyir atau apa, sehingga lebih baik tidak usah, selain memandikan saja.
atau daripada ahli warisnya, anaknya atau siapa. Yang paling penting auratnya terjaga. Kemudian juga semaksimal mungkin kayak kayak masalah kotoran, itu yang paling agak susah biasanya. Di bagian perut itu bagaimana kita harus mengeluarkannya. Sebenarnya tidak menjadi masalah, cuma kan ntar kan kalau tidak keluar kita nggak bisa, kemudian waktu sudah di kafani, kemudian baunya akan keluar, itu bisa menjadikan sebab omongan orang. Sehingga yang memandikan jenazah ini betul-betul harus praktek, ya. Ada orang yang paham dalam ilmu fikihnya tentang cara memandikan jenazah, cuma karena belum praktek bingung, ya. Seperti Al-Faqih terus terang belum pernah praktek, ngeliat sekilas, cuma secara detil belum, sehingga memang harus praktek, ya, cara daripada memandikan mayit tersebut. Nah, jadi ntar bisa lihat mungkin di beberapa, mungkin kalau pengen betul-betul tahu, tanya insya Allah kepada ustadz ulama kita yang ada di tempat kita, atau kepada orang yang memang betul-betul sudah terbiasa amanah tentunya dengan ilmu agamanya yang memandikan jenazah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini memang harus praktek gitu. Ada Muhammad Asep Suka Al-Muhajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Dia mau tanya, boleh nggak niat puasa sunnah Rajab di 1 bulan kan sekalian? Dalam madzhab kita Imam Syafi'i tidak menjadi masalah. Cuma di luar madzhab Imam Syafi'i, bagi lupa ini belum ditahqiq lagi. Kalau tidak Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifah, intinya itu tidak diperbolehkan kalau full. Dan keluar daripada khilafnya para ulama itu jauh lebih baik. Sehingga kalau bisa jangan difulkan, kosongkan 1 atau 2 hari, karena keluar daripada khilafnya para ulama itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nawir Windu Haji. Nah, ini nomor adminnya 0877 22 686 104. Di Facebook Nawir Windu Haji, di Instagram, di IG Nawir 151, di Shopee Luya 2, di Telegram Nawir 151. Alamat Jenderal Sudirman, samping Masjid Al Muawana Windu Haji. Nah, silakan tadi ikuti di Facebook, Instagram, Telegram, dan Shopee-nya. Ada Taufik Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya, Beb. Apakah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sudah ada ketetapan atau skenario Allah? Bahkan kata keterangan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Koreksi, Beb, kalau salah nulis. Yang jadi pertanyaan saya, adakah hak kita sebagai makhluk sementara segala sesuatu udah ada skenarionya? Mohon pencerahan Habib. Baik. Memang segala sesuatu dalam kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah. Ya, di Lauhil Mahfuz sudah ditentukan. Bahkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah, Nabi pernah menjelaskan bahwasanya tatkala kita berada di kandungan ibu kita 4 bulan, Allah sudah menetapkan 4 takdir sekaligus. Bikat birizki, rezeki kita, wa ajali, meninggalnya di mana, wa amalihi, amalnya soleh atau tidak, kemudian sakiyun aw sa'id, meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu dipahami, memang semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kan kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Sehingga setiap zamannya Allah kirim Nabi dan Rasulnya sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi kabar ancaman. Sehingga kalau ada orang mengatakan, kenapa kamu tidak sholat, sudah takdir saya. Kenapa seorang perempuan tidak nutup aurat, sudah takdir saya. Ini kata Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasihuddin Dunya, ini orang namanya ihtijaj bil qadri, mengkambing hitamkan takdir. Kata beliau, dosa ucapannya lebih besar daripada perbuatannya. Kenapa? Karena seakan-akan dia itu menyalahi takdir, tidak terima dengan takdir, kemudian menyalahkan takdir. Dan orang seperti ini biasanya sengaja agar dia terus melakukan dosa, sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah akan selalu membuka pintu tobatnya selama kita berusaha untuk bertobat kepada Allah, tidak pernah putus asa. Kita berbuat dosa, terus bertobat kepada Allah. Allah tidak akan tutup pintu tobatnya sampai kita putus asa, nggak mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tatkala kita bermain-main dengan taubat sengaja, kemudian kita kembali lagi, ditakutkan akhirnya kita menjadi sebab orang yang meninggal su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Karena dikatakan bahwasanya termasuk tanda-tanda orang meninggal su'ul khatimah itu kalau dia itu meremehkan dosa, ihtikar bil maksiyah. Sekali lagi, kita ini tidak tahu takdirnya kita seperti apa. Karena kita tidak tahu, Allah kirim Nabi dan Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi kabar ancaman.
Sehingga tidak diperbenarkan kalau ada orang mengatakan takdir saya sudah seperti ini. Tidak. Allah berikan kita akal untuk berpikir. Karena hidup kita ini memilih, bukan hanya sekedar menjalankan. Sekali lagi, hidup kita ini memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang baik, itu yang harus kita lakukan. Bukan kita pasrah dengan keadaan. Karena kita nggak tahu takdir kita seperti apa, ya lakukan yang terbaik dengan akal kita. Pengen masuk surga, jangan tinggalkan kewajiban kita kepada Allah. Pengen masuk surga, jauhi yang namanya maksiat. Berbuat dosa, maksiat, bertobat kepada Allah. Jangan dolim sama orang lain. Dari dengan lidah, kita punya lisan, kata-kata, perbuatan ataupun sikap kita. Kalau berbuat dolim, minta maaf. Sehingga itulah jalan menuju surga. Tapi kalau tidak mau yang seperti itu, melakukan kita pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan, maka Allah pun tidak segan memasukkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada Nang Cibatu hadir Bib, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin, antum semuanya insyaallah. Ada Nadira Tri Khairun Nisa, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih didahulukan, lutut atau tangan duluan ketika turun sujud jazakumullah khair jazak? Itu khilaf ya. Ada yang mengatakan tangan dulu, ada yang mengatakan lutut dulu. Tinggal milih saja, bebas ya. Itu khilaf, yang dua-duanya diperbolehkan. Jadi mau lutut dulu boleh, mau tangan dulu boleh. Cuma yang Al-Fakir tahu itu adalah lutut terlebih dahulu. Lutut baru tangan. Kalau kita bangun dari sujud itu tangan dulu. Ya, tangan yang disunahkan itu tangan. Jadi tangan kita bangun seperti ini. Jadi seperti gerakan orang tua, ya. Jadi seakan-akan kita menunjukkan kita ini maha lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk sujud, ya, maka itu boleh milih, boleh lutut dulu atau tangan dulu. Cuma yang Al-Fakir tahu, yang lebih diutamakan itu lutut terlebih dahulu. Intinya fleksibel. Nama wallahu a'lam bishawab. Ada Anis Aulia, assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya ya Habib, semoga hajat anak makbul, amin jazakumullah khair. Perbanyak minta doa sama orang tua, kemudian berbanyak doa, khususnya minta doa sama orang yang berpuasa pada saat ini. Karena di antara doa yang akan dikabul oleh Allah ada doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sehingga berbanyak minta doa kepada mereka, ya. Kemudian kepada orang tua, dan doalah tatkala habis selesai sholat fardu dengan khusyuk, dan kalau bisa waktu hadir majelis taklim berbanyak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ada Nadira Til Khair Indonesia. Satu lagi Habib, silakan. Apa hukumnya wanita yang bercadar lalu dia memakai cadarnya untuk sholat? Apakah sholatnya sah? Karena kan kening kita harus lengket dan mencium ke sejadah. Saya sering mendapati hal demikian ketika berjamaah di masjid. Baik, memang di antara 7 anggota sujud, dari dahi, kemudian jari-jari tangan kita, dari dahi, kemudian jari-jari tangan, dahi, jari-jari tangan, lutut, dan jari-jari kaki. Ini 7 anggota sujud, ya. Anggota sujud yang pertama wajib terbuka, yaitu dahi, wajib terbuka, tidak boleh ada yang menghalangi. Kopiah harus terbuka kayak gini. Kalau kopiah kayak gini, ini nggak sah, ya, karena ini tertutup, ya, sehingga harus terbuka. Nah, ini terbuka dahinya. Yang pakai imamah hati-hati juga. Nah, kemudian juga yang wajib tertutup, yaitu lutut. Lutut itu wajib tertutup, ya, tidak boleh terbuka, wajib tertutup. Sehingga kalau orang lututnya terbuka, auratnya, maka tidak sah sholatnya. Kemudian boleh terbuka, boleh tertutup, yaitu jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Sehingga orang sholat pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, sah. Yang penting kaos kakinya, sarung tangannya tidak najis. Nah, untuk dahi bagaimana? Untuk seorang yang pakai cadar, ya, seorang perempuan yang sholat pakai cadar sah. Yang penting waktu akan sujud, ini cadarnya dibuka agar dahi menyentuh ke tempat sujud. Ya jelas ya. Jadi boleh, karena mungkin risih banyak laki-laki, nggak apa-apa pakai cadar. Yang penting waktu akan sujud, cadarnya dibuka, biarkan dahi menyentuh ke tempat sujud. Karena ini wajib untuk tersentuh. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh ada yang menghalanginya. Ada Zaid bin Harisah. Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa baru ngambil program studi tafsir dan Al-Quran. Mohon nasihatnya ya Babana. Pertama, kalau belajar masalah tafsir kan suatu yang
bisa dibilang sangat dalam. Sehingga usahakan kalau belajar yang pertama, dan mudah-mudahan yang pasti Anda sudah pastikan ya, bahwasanya tempat Anda belajar ini akidahnya sama dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Insyaallah itu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah, kemudian yang kedua, usahakan belajar itu di depan. Karena ini tafsir, harus betul-betul detail. Duduknya di depan. Kemudian yang kedua, punya buku khusus. Jadi keterangan-keterangan ustaz kita dicatat ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, minta kepada Allah agar diberikan pemahaman di dalam mempelajari setiap ilmu, khususnya ilmu tafsir tersebut. Nama Wallahu a'lam bishawab. Kalau bisa baca doanya Nabi yang diberikan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan aku masalah ilmu fikih ya, halal haram, dan juga tentang masalah takwil, diantaranya adalah tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ainul Mubarak. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya bagaimana hukumnya mengkonsumsi makanan atau minuman. Masa sekarang kan, kalau sekarang serba bahaya, diantaranya makanan-makanan yang ada pengawetnya. Bagaimana menurut pandangan syariat? Yang pertama, kalau itu sudah halal, maka tidak menjadi masalah. Pakai pengawet tidak menjadi masalah. Tapi kalau membahayakan, baru itu yang haram. Jadi yang penting itu halal dan tidak membahayakan, tidak menjadi masalah. Bagaimana kalau belum tidak ada label halalnya? Kalau sudah biasa dikonsumsi pada umumnya oleh orang-orang Islam yang lainnya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita ragu, lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau sudah banyak dikonsumsi, ya tidak menjadi masalah yang seperti itu. Ya, jadi makanan tidak mesti harus dengan label halalnya. Kalau yang penting itu sudah biasa maklum dipakai, digunakan, tidak menjadi masalah. Kecuali ada larangan tentang makanan tersebut, baru kita tidak boleh memakannya. Pakai pengawet selama tidak berbahaya, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada Irna. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang pertama, apakah pakaian atau kain yang terkena najis yang kering, yang tidak ada bentuk dan baunya karena hilang dengan sendirinya, apakah pakaian itu ikut terkena najis juga? Yang kedua, bolehkah setiap kali mandi diniatkan menghilangkan hadas besar? Fi hadasil akbar. Tapi posisinya sedang tidak berhadas. Bagaimana itu Habib? Syukron Bib, mohon penjelasannya. Suka ragu juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang pertama, yang namanya najis kayak contoh kotoran kucing. Kalau najis itu tidak melihat najis ya, itu tidak melihat basah atau kering ya. Kecuali entar najisnya bersentuhan dengan anjing ataupun babi. Kalau sama-sama kering, maka itu suci. Kalau salah satunya ada yang basah, baru itu menjadi najis mughalladhah. Tapi kalau najis, yaitu mau kering mau basah tetap najis ya. Oh, ini ada lanjutannya. Misalnya seperti pakaian yang jatuh ke lantai, tapi lantai itu selalu dilewati kucing liar yang khawatir lantai itu terkena najis, dan misal kucing itu kata sejarah, apakah sejarah itu terkena najis? Kucing itu bukan najis ya. Air liurnya tidak najis ya, kecuali kita melihat di mulutnya itu ada tikus, bangkai atau darah, baru itu najis. Tapi kalau kita lihat tidak ada, maka itu suci, tidak menjadi masalah ya. Kemudian yang kedua, apakah boleh mandi niatkan untuk menghilangkan hadas besar? Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan sebab was-was. Jadi kalau mandi saja, tinggal kita niatkan untuk kebaikan. Jadi saya niat mandi untuk mensyukuri nikmat Allah. Saya niat mandi agar orang tidak kebawaan dengan saya. Saya niat mandi untuk ini, untuk itu. Jadi niatkan semuanya untuk kebaikan demi kebaikan. Wallahu a'lam. Ada WA Aden. Alhamdulillah masih bisa nyimak. Beb meskipun di kantor Abah Lutfi Sariwangi, Parambong, Bandung Barat, Masya Allah. Nah, di KTR Bang, kereta apa kantor? Nah, jazakumullah khairan jaza Abah Lutfi ya. Ada Irna, izin bertanya lagi Beb,
jika sholat subuh berjamaah namun tertinggal 1 rakaat dan di rakaat pertama ikut kunut dengan imam. Dan untuk menambah rakaat yang tertinggal yang kedua, apakah harus kunut lagi atau tidak usah? Syukur Habib. Ya. Kunut itu waktunya adalah di rakaat yang kedua. Jadi kalau kita ngikut sama imam, ketinggalan 1 rakaat, kita sudah ikut kunut, di rakaat 2 tetap kita disunahkan kunut. Kenapa? Karena kunut itu letaknya di rakaat keduanya kita, bukan rakaat keduanya imam. Sehingga imam baca kunut, kita kunut. Kita menambahkan bangun 1 rakaat lagi, tetap kita disunahkan kunut karena letaknya adalah di rakaat kita yang kedua. Allah a'lam bishawab. Ada Nazirat Tri Khairun Nisa. Habib, ada judul buku Sirah Nabawiyah kah Habib? Ada buku sirah sejarah kehidupan Nabi yang bisa jadi referensi. Ya. Ada 4. Yang pertama, kitab sejarah Nabi tentang kepribadian Nabi, kehidupan Nabi sehari-hari. Itu namanya kitab Muhammad Insanul Kamil, karangan Profesor Dr. Abuya Asyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kitab Muhammad Insanul Kamil. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah bentuk tubuh Nabi, namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Ya, terjemahnya bahasa Indonesia juga ada. Insanul Kamil juga ada. Yang ketiga tentang masalah hikmah di balik hidupnya Rasulullah SAW. Itu namanya kitab Fiqhus Sirah, karangan Syekh Ramadan Al-Buti. Kemudian yang keempat masalah sejarah umum kehidupan Nabi, yaitu namanya Sirah Nabawiyah, karangan Syekh Rohim Makhtum kalau tidak salah, Al-Mabruki. Ya. Ya. Itu bisa jadikan landasan 4 kitab sirah tadi. Nambung Allah a'lam bishawab. Ada Asep Habib, Tegal nyimak Bib. Jazakumullah khairan jazak. Ada Kanzul Fatih. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah berdosa seorang suami apabila si istri sering pasang foto di sosmed tapi dengan bercara baik? Di dalam Al-Quran Allah sudah firmankan wala taqrabu zina, jangan kau dekat-dekat dengan namanya zina. Sehingga seorang perempuan mengupload wajahnya di media sosial itu tidak diperbolehkan, karena itu akan menarik kepada perzinaan, menjadikan orang itu akan senang. Karena kata Nabi, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Penglihatan yang haram laki-laki dan perempuan melihat laki-laki itu samun masmun, yaitu panahan beracun daripada panahannya iblis. Dan ingat para perempuan, jangan beda dengan laki-laki, karena perempuan memang beda. Sampai dalam Al-Quran Allah katakan gangguannya iblis syaitan doif, tapi waktu gangguan seorang perempuan Allah katakan azim, besar. Maka Allah ingatkan wala taqrabu zina. Al-Bagir pernah, saya punya guru Habib Segaf, Dr. Habib Segaf bin Abu Bebasan Barun, pernah berziarah ke rumah seorang wali. Memang mimpi Nabi tidak bisa jadi dalil, cuma untuk tahdid wanti-wanti kita harus. Akhirnya beliau waktu datang ke rumah wali Allah tersebut berkata, Habib Segaf, saya pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi saya melihat Nabi wajahnya cemberut. Kemudian saya tanya, ya Rasulullah, apa yang menjadikan wajahmu cemberut? Lalu Nabi jawab, ada umatku yang tidak melakukan apapun tapi dosanya update 24 jam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Mereka adalah umatku yang mengupload wajahnya di media sosial, seorang perempuan yang mengupload wajahnya di media sosial. Sehingga hati-hati yang punya foto, mau itu yang pakai cadar, pakai kerudung, tolong dihapus. Ya, karena tidak ada faedahnya. Apa? Niat mau pamer? Pengen lihat laki-laki? Pengen menampakkan kecantikannya? Apalagi yang pakai cadar harus lebih malu lagi. Allah sudah berikan Anda kelebihan yang luar biasa pakai cadar, ya. Karena dalam mazhab kita Imam Syafi'i untuk aurat itu ada 2. Yang paling muktamad, nanti yang menjadi landasan pertama adalah pakai cadar, semua tubuhnya tertutup, atau kita kan namanya pakai cadar. Yang kedua itu semuanya tertutup kecuali wajah yang boleh kelihatan dan telapak tangan saja, atau kita kenal yang pakai kerudung, ya. Jadi tolong yang sudah pakai cadar jangan aneh-aneh, joget-joget, posidahan, gaya-gaya, ya. Takutnya ntar Allah cabut nikmat tersebut. Apa? Allah a'lam bishawab. Kemudian bagaimana seorang suami yang seperti itu? Ini namanya dayus. Dayus itu suami yang tidak peduli kepada kejelekan istri. Istrinya ngupload di media sosial, biarin. Istrinya nggak sholat, biarin. Istrinya tidak nutup kerudung,
auratnya dibiarin, isinya dilihat oleh laki-laki bukan mahramnya, dibiarin. Waktu dia tidak pakai kerudung atau tidak menutup auratnya, ada laki-laki yang melihat, biarin. Ini laki-laki yang seperti ini, suami yang seperti ini, kata Nabi, tidak bakal mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium saja Allah tidak berikan. Padahal kata para ulama, bau surga bisa dicium dalam jarak perjalanan 500 ha. Wallahu a'lam bishawab. Ada Nadira Tri Khairun Nisa. Maksudnya saya bertanya Habib, ada menjual bukunya? Ntar bisa lihat aja, itu nama-nama buku tadi. Ntar tinggal cari di online, insya Allah ada. Kalau Al-Fakir nggak ada, apalagi nggak yang jual buku. Dulu sempat, sekarang sudah ada. Baik, ada Ainul Mubarak. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang yang sholat bawa bangkai? Dan bagaimana kalau bawa bangkai kutu? Karena di daerah kami, Madura, kebanyakan kita mencari kutu dibunuh di kepala. Bagaimana hukumnya, Beb? Dilihat, kalau kita yakin itu bangkai terbawa waktu kita sholat, maka batal sholatnya. Karena di antara yang membatalkan sholat adalah membawa najis. Walaupun bangkainya tidak mengalir darahnya, ya. Yang dimaafkan itu kalau di air, bukan di baju atau di badan kita. Tapi kalau kita habis sholat itu kita yakin ini adalah setelah sholat, maka tidak batal. Jadi intinya kalau batal itu kalau kita yakin dibawa waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Barat. Kemudian ada Irna. Syukron kasir Habib atas ilmunya. Alhamdulillah. Nah, jazakumullah khairan jazaa, sama-sama. Ada Mahmud Rizal. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau buang angin waktu sholat, apakah diwajibkan mencucinya? Tidak. Hanya itu batal wudunya. Wajib berwudu, tidak wajib untuk mencucinya. Lah kalau tidak salah makruh. Kalau kentut itu dibasuh itu makruh. Ya. Karena memang bukan dianjurkan. Jadi intinya cuma batal wudunya saja, ya. Tapi tidak wajib untuk dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada Sarah Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas doanya. Sekarang saya alhamdulillah dah sehat lagi dari sakit. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah dalam kebaikan. Ada Uminis. Barakallah, Masya Allah, amin. Ada Nadira Tri Khairun Nisa. Masya Allah, terima kasih Habib penjelasannya. Semoga menjadi ladang pahala dan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada Kanzul Fatih. Syukran jazakumullah khair katsir atas ilmunya Habib. Sama-sama doakan selalu biar bermanfaat. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah, di dunia sampai di akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau punya ilmu itu wajib untuk mengamalkannya. Makanya aneh kalau ada orang punya ilmu tapi jual mahal, harus dihargai dengan uang. Kita memberikan ilmu itu adalah suatu kewajiban. Karena orang yang punya ilmu dituntut untuk mengamalkannya dan juga untuk menyebarkannya. Bahkan dalam kitab Safatul Zubat itu dikatakan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil watan. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya untuk dirinya atau menyebar kepada orang lain, maka dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Bahkan Al-Fakir ingat, Al-Fakir saya punya mudir Abu Yabib Zain bin Abu Yabib Hasan Baharun. Beliau itu banyak santri yang masuk karena memang pesan daripada Abu Hasan belum meninggal dunia kepada Abu Zain, jangan nolak santri, sehingga di pondok pesantren Dalwa tidak pernah nolak santri, pasti diterima. Tempatnya kecil akan diusahakan. Kenapa? Kata Abu Yazid, saya takut kalau saya tolak kemudian dia itu di luar akhir menjadi orang yang jelek, berbuat maksiat, saya takut dosanya mengalir kepada saya, kekhawatiran. Ya, nama. Jadi harus kita yang punya ilmu, yuk kita jadikan ilmu kita sebagai ladang surga, bukan ladang dunia, ladang surga. Sehingga ayo kita bantu orang-orang agar paham masalah agama, kita bantu orang agar senang ke masjid, ke mushola majelis taklim, kita bantu orang agar istiqomah melaksanakan perintah Allah, kita bantu orang agar istiqomah meninggalkan yang haram, sehingga insya Allah dengan itu kita akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin Allah sudah janjikan, Allah dalam Al-Quran, inna surullah yansurkum.
wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, arti kita berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan atau menunjukkan orang untuk berbuat baik, maka Allah dengan janjinya yansurukum, Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Kalau Allah sudah berikan kemenangan, semuanya akan jadi mudah. Dalam hadis Nabi juga jelaskan, Allah fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhi. Kalau kita nolong orang lain, Allah akan nolong kita. Sehingga jangan khawatir. Kalau Allah sudah tolong, semuanya akan jadi mudah. Yang menurut orang susah akan jadi mudah bagi kita. Syaratnya apa? Tolong dulu orang lain. Kita yang punya ilmu, ayo kita sebarkan ilmu kita dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah dan cinta daripada Nabi Muhammad SAW. Allah a'lam bishawab. Ada Asia Ayang, alhamdulillah syukran Habib ilmunya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Ada Nadira Khairinisa, semoga bertambah rezeki Habib dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Doakan intinya biar toko ini mudah-mudahan menjadi wasilah perantara agar hati Al-Faqir niat mudah setiap mengajak rutinan dakwah semuanya mudah-mudahan semuanya ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan yang lain-lainnya. Mohon didoakan. Kalau sudah tak anu kabarian Ada Omak Fatir Ziyad Kaisar. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, apakah saya berdosa jika setiap akan sholat saya istighfar lalu air mata saya mengalir dan saya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan air mata ini makin deras keluarnya, tapi begitu saya angkat takbir sampai hampir 2 rakaat air mata ini berhenti mengalir sampai selesai sholat. Saya mohon pencerahannya, apakah saya berdosa? Keluar air mata itu tidak membatalkan sholat ya. Keluar air mata tidak membatalkan sholat. Kemudian kalau dalam sholat kita berdoa itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Cuma yang dianjurkan adalah sesuatu yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam doa-doa hadis-hadis Nabi. Tapi kalau yang lainnya tidak apa-apa, yang penting pakai bahasa Arab. Sholawat juga tidak menjadi masalah. Cuma lebih baik kalau bukan itu yang berkaitan dengan sholat, lebih baik tidak usah ya. Jadi intinya kalau keluar air mata itu tidak membatalkan kita punya sholat. Walaupun kadang-kadang sampai kita terisak-isakan gerakan 3 kali lebih. Kalau bidunya ikhtiar tanpa keinginan kita refleks, maka tidak menjadi masalah. Sudah kita bahas masalah ini ya. Jadi 3 gerakan yang membatalkan sholat itu, kalau itu tanpa keinginan kita refleks seperti gatal, kedinginan, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada Muhammad Rizal. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita ini menundukkan pandangan? Yang pertama, kita harus sadar tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan basa-basi. Ada orang menundukkan basa-basi, orangnya jauh, dilihat diam-diam. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Setiap ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita ada tanggung jawabnya kalau di hari kiamat. Yang kedua, hadirkan Allah selalu melihat kita. Sepintar apapun kita berbuat sesuatu, Allah melihat kita ya. Kemudian yang ketiga, hadirkan kematian. Ingat bagaimana kalau kita ini meninggal dunia dalam keadaan melakukan yang haram. Sehingga 3 itu tolong dihadirkan. Menanamkan rasa takut kepada Allah dengan 3 cara tadi. Selalu merasa disaksikan oleh dilihat oleh Allah. Walaupun kita pintar-pintar, kita selalu ingat Allah melihat kita. Yang kedua adalah kita ingat bahwasanya tanggung jawab di akhirat itu ada ya. Yang ketiga, ingat kematian. Sehingga dengan itu insya Allah kita bisa menundukkan pandangan kita, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ainul Mubarak. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon caranya dan doanya supaya menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Afwan Habib. Baik. Suatu saat Nabi pernah menjelaskan, ditanya, ya Rasulullah ni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa habbani nas. Ya Rasulullah, beritahu kepadaku satu amalan, kalau saya melakukannya Allah cinta kepada saya. Dan kalau saya melakukannya manusia akan cinta kepada saya. Lalu Nabi menjawab, faqala izhad fid dunya yuhibbukallah. Jauhi daripada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Artinya apa? Jangan tanamkan cinta dunia. Karena yang menjadikan kita ini meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram, itu karena cinta kita kepada dunia. Ya, sehingga jauhi cinta dunia, kita akan fokus beribadah kepada Allah. Ya, artinya urusan akhirat jadikan nomor 1. Urusan dunia nomor sekian.
maka Allah akan cinta kepada kita. Intinya bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah ishad fima indana yuhibbukan nas. Jangan merasa butuh dengan manusia, meminta-minta, mengemis, jangan. Maka manusia akan cinta kepada kita. Jadi jangan biasakan kita meminta-minta, mengemis kepada manusia. Tidak usah kita melakukan seperti itu, maka manusia akan menghargai kita, menghormati kita. Nama? Kemudian istiqomah hadir majelis taklim, dekat dengan para ulama, orang-orang soleh, lingkungan yang baik, itu akan menjadikan kita menjadi orang baik, bahkan bisa memberi manfaat kepada orang lain, khususnya keluarga, istri dan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada Muhammad Rizal. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita melihat video negatif? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan, ya. Karena setiap sesuatu yang dilarang dalam agama, maka di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak diperbolehkan. Walaupun maaf, alasannya agar kita ntar bisa berhubungan suami istri dengan benar dan baik, itu sudah ada, ya. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan jangan sering duduk sama teman-teman yang sering berbicara video-video seperti ini. Lama-lama penasaran, akhirnya melakukan, ya. Jauhi teman-teman lingkungan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada Irna. Izin bertanya lagi, Beb. Saya pernah mendengar hadis, mohon maaf jika salah, bahwa orang yang mati itu ingin kembali lagi ke dunia supaya bisa bersedekah. Maksudnya itu gimana ya, Beb? Bukankah amalan yang paling utama itu di saat itu sholat? Mengapa berharapnya supaya bisa bersedekah? Apakah pada penjelasan khususnya, Beb? Mohon penjelasan. Syukur. Orang itu kalau sudah meninggal dunia itu semua amalnya terputus, ya, semua terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Sehingga dengan orang itu kembali ke dunia, dia bersedekah, ini tidak akan putus. Jadi dia meninggal dunia tapi pahalanya terus mengalir. Sehingga orang pingin bersedekah walaupun cuma sebentar, kemudian dia bisa mendapatkan amal-amal yang terus tidak akan putus pada dirinya. Karena di situ ada unsur jariyahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ines Aulia. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara menghindari penyakit ain? Syukran jazakumullah khair, Habib. Penyakit ain itu kata Nabi, innal aina hakun. Penyakit ain itu ada, ya. Dan penyakit ain itu berasal dari mana? Dari pujian. Sehingga caranya jangan senang dipuji. Ada orang senang dipuji, jangan senang dipuji, karena itu sumber daripada penyakit ain. Penyakit ain ini bukan hanya bisa menyebabkan orang sakit, bisa sampai menyebabkan orang meninggal, ya. Ini ain luar biasa. Lalu bagaimana cara membentenginya? Kalau ada orang memuji kita, kita harus bersalawat. Jadi, oh masya Allah kamu nih ganteng, oh, anaknya lucu, salawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat. Atau yang kedua, kita perintahkan orang tersebut untuk mengucap masya Allah. Tolong ucapkan masya Allah, masya Allah anaknya ganteng. Nah, jadi 2 pilihan cara tadi. Wallahu a'lam. Baik, kita melihat barang-barang dulu ya, yang ada di toko, ya. Sekarang insya Allah pada saat ini kita akan menunjukkan di toko ini ada kopiah, ya, macam-macam peci. Yang kemarin ya, yang pengen tasbih KOK, yang digital, minyak wangi macam-macamnya, simak. Nah ini kita kopiah, ya, bermacam-macam peci. Yang apa? Yang hitam juga. Mana? Yang hitam. Ya. Pertama ada kopi yang seperti ini. Ini kita sebutnya Son A. Cuma bukan yang asli dari sana ya. Cuma ini yang bagus, ya. Ini kita harganya 65.000. 65 ya. Harganya 65.000, ya. Kenapa kok beda? Ini benangnya lebih keras, ya. Ntar ada yang versi premiumnya. Yang Son A-nya ini harganya 65.000, ya. Cuma ini stoknya tidak begitu banyak, ya. Kita ada yang kelas paling bagus, cuma itu agak mahal sehingga kita tidak ambil, ya. Nah kemudian ada yang di bawahnya itu, ya. Nah ini harganya 40.000, ya. Bedanya apa Habib? Bedanya benangnya.
ya, ini di bawah daripada yang tadi ya. Ini banyak macam-macamnya. Model tadi model seperti ini ya. Kemudian ada model seperti ini juga. Ada modelnya seperti ini. Ya. Ada modelnya seperti ini. Ada modelnya seperti ini. Ya, ini 40 ribuan semuanya. Kalau yang ini tadi, ini 65. Nah, ini kalau ngambil 6 kurang semua. Oh, belum ada. Baik, kemudian ada Sound A yang warna gitu. Nah, yang warna seperti ini, ya. Ini versi warnanya ini 65.000. Ya. Ada macam-macamnya, ntar tinggal lihat di Facebooknya ya, Nawir Indo Haji, atau di Instagram Telegram Nawir 151. Ya. Ini sama 65 ya. Nah, yang ini juga. Banyak ya, macam-macamnya. Ini 65.000 semuanya. Yang ngambil 655 itu yang mana? Yang ambil 6 jadi 55, potong 10.000. Hah? Yang 65. Ya. Ini 65. Nah, ntar coba dilihat lagi. Kalau tidak salah ngambil 6 dipotong 10 ya. Ngambil 6 dipotong 10, jadi harganya 55 kalau ngambil 6. Ya. Ini Sound A yang warna. Ya. Baik. Kemudian ada kemarin nanya, Beb, kalau kopiah-kopiah hitam. Nah, kita ada. Ada yang buat anak kecil, kita nyiapin juga yang AC. Jadi ini kopiah kayak gini ya. Katanya ada AC-nya, namanya AC katanya. Nah, ini kita jual 35.000 ya. Kemudian yang besarnya kita ada ya 55.000 AC ya. Kemudian ada yang ya, yang 70. Nah, kemudian kita ada yang 70. Jadi ini beda mereknya. Ini yang mata, yang agak bagus. Ini 70. Kalau ini kita yang muamalah ya. Harganya 55. Kemudian kita juga ada yang Atlas. Ya. Kita yang Atlas. Atlas kita ada yang 65. Jadi yang peci ada yang 55, 65, 70. Kalau yang untuk anak kecil kita ada yang harganya 35.000. Kemudian ada yang seperti ini. Nah, ini yang seperti Al-Fakir pakai kemarin. Ini 45.000. Ini kopiah seperti kopiah Madinah, ya. Kopiah Madinah yang bagus. Nah, ini yang 40 ya. Nah, ini yang 40. Ini versi yang lain. Nah, ini yang biru 65. Baik. Kemudian kopi ya dulu ada habis. Nah, buat sampelnya ya. Nah, kita ada kopi yang kayak gini juga ya. Kopiah Lulu. Ini harganya berapa? 12. Ini 12.000. Banyak macam-macamnya ya. Nah, kemudian kita lihat di depan. Kita juga ada kopiah Malaysia. Ya, dikenalnya apa Malaysia kalau tidak ya. Ini bukan ori, cuma yang premium. Ini harganya berapa? Ini 35.000, cuma 35 ya. Kopiah Malaysia. Kita juga ada kopiah namanya kopiah Pakistan. Kopiah Pakistan seperti ini. Harganya 40.000.
Kita ada kopiah Son A, cuma ini yang Indonya, versi Indonya. Ini berapa? Ini? Hah? Nah, 25. Nah, yang ini 25.000. Kita juga ada kopiah yang tromba seperti ini. Ini kopiah tromba 30.000. Kita ada kopiah yang bludru. Kopiah bludru seperti ini. Ya. Ini berapa? Blue 20. Yang ini 20.000. Kita ada kopiah-kopiah nyantai yang seperti ini, ya. Ini berapa? 15 ya? Ini 15.000. Ada warnanya macam-macam. Nah, kalau ya. Nah, kita juga ada kopiah seperti ini. Ini berapa, Nak? Nah, ini 25 seperti tadi. Ya. Kemudian kita ada kopi lagi yang seperti ini. Ya. Ini 30. Nah, 30.000. Yang terakhir sama seperti tadi, ya. 65. Baik, itu beberapa kopiah yang ada di toko. Ya, kita ada siwak, kauka. Baik, itu sekilas tadi mengenai kopiah dan macam-macamnya. Jadi insya Allah setiap live akan kita tunjukkan barang-barang yang ada di toko, ya. Sambil ntar dilihat langsung di Facebooknya Nawir Window Haji, di Instagram Telegram Nawir 151, dan di Shopee Luya 2. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada Hamdani Endon. Nah, kalau yang pingin barang di toko langsung ke nomor admin saja. Ada bagian tulis lagi ya, nomor admin. Ntar kalau nanya insya Allah langsung direspon. Kalau mesen insya Allah langsung dikirim. Yang penting sebelum jam 4 sore. Nomornya 0877 22 686 104. Admin toko. Nawir. Ya. Kasih. Ada Tajuddin Nur Huda. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib ulun hendak batakun setiap ulun sholat fardu selesai dalam bekantut beb. Itu gimana beb? Sahkah dikir dan doa? Baik. Doa dan dikir itu tidak wajib menggunakan wudu. Tidak wajib. Tapi termasuk adab akhlaknya menggunakan wudu. Kalau baca Quran, ya membaca ya, itu tidak wajib menggunakan wudu, sunnah. Orang baca Quran tidak punya wudu dapat pahala tetap. Bukan haram atau makruh, tetap dapat pahala. Kecuali memegangnya, membawanya harus memiliki Al-Quran. Tapi kalau membacanya tidak punya wudu, tetap sah dapat pahala. Tapi tidak sebesar pahala orang yang memiliki wudu. Adapun doa dzikir tidak menjadi masalah, tidak punya wudu, maka tetap sah dan tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Ada Muhammad Zazuli Al-Laili Zazuli. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau tanya bagaimana hukumnya apabila imam ketika sholat memegang mikrofon. Memegang itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu adalah melakukan 3 gerakan berturut-turut. Sehingga orang sholat megang, tidak masalah. Ya kan? Cuma 1 gerakan gini aja, tidak masalah. Atau orang sholat sambil memegang Al-Quran. Contoh dia, memegang Al-Quran, tidak masalah. Contoh Quran di sini. Yang penting ingat, tidak melakukan 3 gerakan yang berturut-turut. Sholat. Kalau doain kami saya keluarin gua. 1, kasih jeda di gerakan pertama ke gerakan yang kedua, dikasih jeda
dengan kadar orang mengucapkan subhanallah. Ya. Dengan kadar orang mengucapkan subhanallah. Jadi contoh, satu gerakan dikasih jeda dengan kadar mengucapkan subhanallah. Kemudian ngambil. Ini dihitung satu lagi. Kemudian kan sudah dikasih tanda. Dibuka, ini gerakan satu lagi. Tapi kalau dia langsung 3 gerakan berturut-turut, maka batal sholatnya. Jadi sholat megang mikrofon, atau seperti halnya waktu sholat kita lupa belum pakai siwak, maka kita ambil, tidak masalah. Yang penting 3, bukan melakukan 3 gerakan berturut. Ambil, kemudian gerakan 1 kasih jeda, 2 kasih jeda, 3 4 7. Pokoknya setiap satu gerakan kasih jeda dengan kadar orang mengucapkan subhanallah, maka dihitung dari satu lagi. Wallahu a'lam. Ada Tajuddin Nurhuda. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah. Ada Akarsa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada seorang istri tidak pernah nurut apa kata suami. Hal ini sudah beberapa tahun dan istri ini sudah dinasihati beberapa kali, akan tetapi tidak sadar dan suami ingin menceraikannya. Tapi suami ini kasihan karena punya 3 anak dan kasihan kepada istrinya karena sudah sebatang kara. Bagaimana Habib solusinya? Soal Habib atau jawabannya, semoga Allah menjaga Habib dari segalanya. Bersabar, yakini itu sebagai surga kita yang paling tinggi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang kita boleh menceraikannya. Pokoknya kalau sudah istri atau suami tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan kewajibannya, tidak memberikan hak pasangannya, sudah diingatkan pakai orang ketiga, tetap maka kita berhak untuk menceraikannya. Kalau kita suami, kalau istri berhak untuk minta cerai. Tapi kalau keluarga istri, keluarga perempuan yang mengatur hal itu semuanya sampai ke pengadilan agama. Kalau suami tidak mau menceraikan, ntar hakim yang akan menceraikan lewat kekuasaan yang diberikan dalam agama kepada hakim. Tapi kalau seperti itu, maka lebih baik Anda bersabar sambil Anda cari orang ketiga yang sekiranya beliau segani, punya ilmu agama, bisa nutup aib, sambil doakan yang lebih semangat lagi, yang lebih istiqomah. Dan yakini ini sebagai ladang surga kita. Apalagi itu perempuan sudah sebatang kara, ya. Yang penting dia tetap kita nasihati, jangan kita putus asa kepadanya. Dulu ada bernama Syekh Abdurrahman Bajalahban. Beliau itu seorang wali besar, cuma beliau kebetulan tidak tahu dirinya seorang wali. Karena wali itu ada 3. Ada wali yang tahu dirinya wali, manusia pun tahu bahwasanya dia seorang wali. Ada yang kedua wali yang dia tahu dirinya wali, orang lain nggak tahu dia seorang wali. Kita namanya wali mastur. Yang ketiga, ada orang yang ketiga dia tidak tahu dirinya wali, orang lain tahu bahwasanya dia seorang wali. Nah, ini Syekh Abdurrahman Bajalahban termasuk orang yang ketiga. Dia nggak tahu dirinya wali, tapi orang lain tahu bahwasanya beliau adalah seorang wali. Diceritakan beliau itu punya istri yang semua sifat orang munafik ada pada dalam istrinya. Bohong kalau bicara, berkhianat, kemudian kalau dikasih, kalau janji selalu ingkar. Ini sifat munafik ada kepada istri beliau. Tapi beliau bersabar sampai sekian tahun, bahkan mungkin sekian puluh tahun. Sampai suatu hari beliau berjalan-jalan masuk ke satu goa. Kemudian beliau melihat ada 2 orang yang beribadah. Setelah selesai sholat beribadah, dia berdoa minta sama Allah, langsung diberi langsung dari Allah, dari langit, langsung diberi. Jadi langsung ada pemberian yang turun dari langit. Bukan artinya Allah ada di langit ya. Pemberiannya langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau Allah membutuhkan tempat, Allah tidak ada beda dengan makhluknya. Allah ada, tapi adanya Allah bukan ada di mana-mana. Pokoknya Allah ada, adanya Allah bukan di mana-mana, tapi Allah ada. Nah, kemudian setelah itu akhirnya ditanya Syekh Abdurrahman Bajalahban maju bertanya, kamu bisa seperti ini punya amalan apa? Kata salah satu di antara 2 orang ini berkata, aku ini setiap berdoa, aku selalu meminta kepada Syekh Abdurrahman Bajalahban, bertawasul dengan kemuliaan Syekh Abdurrahman Bajalahban, dan aku selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Heran, loh, itu kan saya. Dengan apa Syekh Abdurrahman Bajalahban ini nanya? Dengan apa kok Syekh Abdurrahman Bajalahban bisa punya keistimewaan seperti itu? Kata orang ini, karena beliau bersabar terhadap ujian yang Allah berikan dengan istri yang tidak baik. Dia selalu bersabar dan selalu mengingatkannya. Akhirnya beliau langsung pulang bersabar sampai meninggal dunia. Ternyata makomnya lewat istri, sehingga lebih baik bersabar. Yang penting kita tidak bosan kalau mengingatkannya. Wallahu a'lam bishawab.
Ada Ainul Mubarak. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ke Madura Habib? Doanya insya Allah. Mudah-mudahan bisa punya acara atau antum bisa jadi wasilahnya. Doakan saja insya Allah. Anadira Tri Khairunisa. Itu sal berapa Habib? Kalau Rida macam-macam. Pokoknya hubungin. Nomor tadi yang di bawah itu hubungin. Ya macam-macam harganya. Nanti tinggal dihubungin saja. Ya. Langsung di WhatsApp aja. Rida ada apa saja. Ntar dikirim gambar-gambarnya. Ya. Atau ntar insya Allah di akhir akan kita tunjukkan. Insya Allah. Pokoknya hubungin aja nomor yang ada di bawah tadi ya. Ada Noah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, gusi keluar darah itu membatalkan wudhu atau tidak Habib? Gusi keluar darah tidak membatalkan wudhu. Ya. Karena yang membatalkan wudhu cuma ada 4. Keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Ya. Yang kedua hilangnya akal. Baik itu dengan gila, ayan, kecuali tidur. Kalau tidur terlentang batal, kecuali tidur yang menetap seperti ini. Yang sekiranya maaf, dubur bagian belakang tidak terbuka. Kan ada yang kita tidur seperti ini, gak kebuka, tidak batal. Tapi kalau sudah sampai mangap, nah, atau apa bahasnya, maju ke depan kayak gini, pokoknya dubur bagian belakang kebuka, itu batal wudhunya. Kalau kaki menyentuh kemaluan, membawa wudhu atau tidak? Kaki menyentuh kemaluan tidak, membatalkan wudhu itu kalau telapak tangan yang dalam menyentuh. Kalau yang ini pun tidak batal, kaki tidak batal. Saya pernah dengar Buya bilang kalau kita hafal doa kunut subuh boleh memakai doa sapu jagat lebih afdol. Lebih afdol pakai amin ya rabbal alamin atau tidak ya syukur. Baik. Itu kunut itu ya yang disunahkan itu yang sering kita baca Allahumma hdina fi man hadait. Kalau ndak hafal cukup kita baca Rabbana atina fid dunya, doa sapu jagat tadi ya. Karena intinya kita adalah berdoa ya. Jadi kalau nggak hafal baca Rabbana atina aja tidak menjadi masalah dan kita aminkan. Nama wallahu alam. Mohon doakan saya agar istiqomah dalam berhijab. Semoga Habib senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Antum semuanya insyaallah. Pokoknya kalau hijrah niatnya harus karena Allah, bukan karena manusia. Jadi manusia menjauh kepada kita yang tadinya dekat tidak menjadi yang mencintai jadi benci tidak menjadi masalah. Karena saya hijrah mencari Allah. Yang kedua, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul lingkungan yang baik dengan ustadz, ulama, majelis talim. Jauhi teman-teman yang dulu yang tidak baik dan lingkungan yang tidak baik. Bukan memutus tali silaturahmi, tapi menjauh dari lingkungan teman yang tidak baik. Itu adalah perintah dalam agama. Wallahu alam. Ada Hilman OLS. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan ana dengerin Habib sambil di kebun. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW mensabdakan ajroki biqadri nasobiki. Balasan akan Allah berikan tergantung capeknya. Jadi orang yang belajar lewat online mungkin pahalanya lebih besar daripada yang langsung. Kenapa? Karena dia dengan kesibukannya, kecapean, kepayahannya tetap belajar ilmu agama. Wallahu a'lam. Insyaallah khair. Ada Muhammad Rizal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diwajibkan belajar sifat 20? Menghafalnya itu wajib, ya. Menghafalnya itu adalah wajib. Menghafal sifat 20 itu hukumnya wajib, ya. Jadi bukan cuma sifat 20. Jadi sifat 20 wajib Allah, sifat 20 mustahil Allah, sifat 4 wajib bagi Nabi dan Rasul, sifat 4 mustahil bagi Nabi dan Rasul, kemudian satu sifat jaiz bagi Allah, satu sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Atau dikenal adalah akidah yang 50. Wallahu alam. Ada Alwi Al-Jufri, Masya Allah. Ada Nadia Tia Khairun Nisa. Ada Sahira Adni. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau nanya mahram itu siapa saja Beb? Baik dari pihak ibu dan ayah. Karena saya lihat di Google banyak sekali ulama berbeda pendapat mengenai salaman dengan yang bukan mahram. Salam dari Mu'alimah Gubuk Tafid Al-Munawir Pematang. Siapa? Masya Allah. Ustaz Zainul, ya, kirim salam kepada beliau, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya, panjang lebar. Intinya mahram itu ada 3, ya. Dan jangan biasakan belajar sama Google atau sama YouTube yang kita belum tahu ustadznya, ya. Jadi mahram itu ada 3. Ada mahram yang lewat syakik, kandung, ya. Itu adalah ayah dengan adik kakak kandungnya, paman, bibi, itu mahram kita. Ke atas ayah, kakek dengan adik kakak kandungnya. Kemudian ibu dengan adik kakak kandungnya, bibi, paman semuanya. Kemudian ke atas nenek dengan adik kakak kandungnya. Itu mahram kita, ya. Kemudian juga keponakan itu mahram kita, anaknya saudara kandung, itu mahram, ya.
Kalau sepupu itu bukan mahram. Sehingga kita nikah dengan sepupu itu boleh, tapi makruh. Ya, ada dua faktor. Pertama, ditakutkan, bahkan Nabi menjelaskan anaknya akan ada cacatnya. Yang kedua, kata sebagian ulama, karena faktor kedekatan yang kurang baik, apalagi waktu akan berhubungan intim. Ya, sehingga jangan sama keponakan makruh. Kalau yang paling baik itu sebenarnya sama anaknya, sama anaknya sepupu, itu yang paling bagus. Ya, anaknya sepupu. Ya ingat ya, kalau keponakan itu mahram, kalau sepupu tidak mahram. Tapi makruh nikah dengan sepupu. Yang paling bagus itu nikah dengan anaknya sepupu. Seperti Nabi menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Imam Ali. Itu kan anaknya sepupu. Itu yang paling afdol. Kemudian mahram lewat musyawarah, pernikahan. Mertua kita mahram, menantu mahram, ya. Walaupun kita sudah bercerai dengan anak perempuannya, itu mertua tetap mahram. Ya. Menantu sama mertua mahram. Begitu dengan ayah ataupun ibu tiri. Kita punya ibu udah meninggal, ayah meninggal. Kemudian ibu kita, ayah kita menikah dengan ayah ibu tiri, itu mahram kita. Ya. Walaupun sudah bercerai tetap akan jadi mahram kita. Dan ingat ya, arti mahram itu kita tidak batal wudu kalau bersentuhan dengannya, dan kita tidak boleh menikah dengannya. Yang ketiga, lewat rodok, lewat susuan. Itu syaratnya harus bayi yang belum usia 2 tahun dan disusui sebanyak 5 kali susuan yang mengenyangkan. 5 kali yang mengenyangkan. Mengenyangkan itu kategorinya seperti apa, Habib? Kalau disusui dia sampai melepas dengan sendirinya, atau kata para ulama dia tidur. Nama itu artinya mengenyangkan. Baik, kita adan, kita berhenti terlebih dahulu. Sudah la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Rasulullah Muhammad. Baik, kita tuntaskan sampai akhir ya. Ada Salman Al-Farisi, Masya Allah. Ada Ridwan Hafi, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau tanya hukum transaksi menggunakan jasa BRI Ring bagaimana Habib? Pokoknya kalau dengan bank-bank riba itu hukumnya haram, tidak boleh. Kata Nabi, riba itu bukan hanya tukar pinjam saja, menunjukkan tempat riba kepada orang itu sudah mendapat dosa riba. Sehingga kalau bisa jangan menggunakan daripada bank-bank yang riba, tapi gunakan yang syariah atau syar'i. Bank syariah itu yang kita gunakan. Termasuk yang menabung di bank-bank riba selain yang syariah lebih baik hijrah. Karena itu bukan masalah kita tidak mengambil ribanya, tapi uang yang kita taruh itu kan diputarkan sama mereka, sehingga mereka bertahan dengan riba karena kita yang menabung di tempat tersebut. Sehingga lebih baik mulai saat ini kita berhijrah kepada bank yang syariah. Wallahu a'lam bishawab. Ada Yogi Pratama, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Habib, ana mau nanya, di dekat rumah saya ada
ustadz tapi sifatnya sombong. Kalau disapa nggak mau jawab. Jadi gimana cara menyikapinya Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama jangan suudon. Kita nggak tahu orang itu mungkin nggak menyapa, ada hajat atau udur ataupun apa. Atau mungkin kita seorang perempuan, beliau seorang laki-laki menjaga, ya. Sehingga jangan suudon. Ya, yang kedua, hendaknya kita biasa untuk bertabayun. Cari kejelasannya, kepastiannya. Kalau bisa tanya kepada orangnya langsung. Kalau tidak bisa, cari orang yang sekiranya bisa bertanya kepada beliau. Ketiga, kalau seandainya memang beliau sombong, bukan kewajiban kita untuk menghina dan memakinya, ya biarkan saja. Tinggal kita cari orang ketiga yang bisa mengingatkan beliau dan doakan agar diberikan taufik hidayah oleh Allah dan kita fokus menambah akhlak yang baik, ya. Dan ingat, menambah akhlak yang baik, dakwah itu termasuk adalah yang namanya dakwah. Jadi kata Nabi, dakwatul hal afsal min dakwati lisan. Berdakwah dengan hal, perangai, akhlak yang baik itu lebih menyentuh daripada dengan lisan kita, dengan kata-kata kita. Dengan lisan baik kita lakukan, tapi jangan lupa dengan akhlak pun harus kita lakukannya. Wallahu alam. Ada Noah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, kalau kurang adab Beb, kalau ada waktu bikin video beberapa kisah waroknya Imam Bukhari dong Beb. Di YouTube ada video ceramah kisah waroknya Imam Bukhari yang tidak sengaja mencuilkan tembok tetangganya. Tapi yang ceramah bukan ustadz yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah Beb. Saya takut untuk men-share-nya. Pokoknya kalau yang bukan satu akidah, tidak usah ragu, nggak usah di-share semuanya. Ya banyak kok ustadz kiai ulama kita yang lain, ya. Mohon doakan, insya Allah mudah-mudahan kita ingin punya program, insya Allah ingin kita setiap harinya membuat kisahku, ntar. Artinya kisah para ulama kita. Nama doakan, alam sholat. Ada Noah, ceramahnya memang menyentuh, tapi ustadz yang membiasakan tahlilan, bib, syukran. Pokoknya kalau bukan akidah sama kita, tidak usah simpatik, karena itu beda akidah. Nabi katakan, kalau engkau belajar ilmu agama, lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada Nadira Tri Khairunisa, syukran Habib ilmunya. Mari sholat asar dulu. Masya Allah, jazakumullah khairan jazak. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Dan yang terakhir yang nanya Rida tadi, ya. Kita Rida, ada yang pertama seperti ini. Ini Rida seperti Rida Kashmir, cuma ini yang print, yang sablon. Ini kita jual harganya 110, ya. Kemudian ada kita yang Wandimor seperti ini, harganya 100. Kita ada yang seperti ini, Rida kayak model trompa, ya, ini harganya 75.000. Itu kita lidah yang salur, goyor, harganya 115. Dan ingat, ini bedanya, itu panjangnya 2,5 meter. Yang biasanya kita jual itu harganya 100, itu kainnya beda. Ya, barangkali yang sudah langganan melihat atau beli, 100 itu kainnya beda, kemudian cuma 2 meter, ini 2,5 meter panjang. Ya, ridanya seperti ini. Dan insya Allah ntar kita akan ada rida Kashmir, macam-macamnya banyak, ya, insya Allah. Baik, ada Muhammad Rizal. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa obatnya BAB berdarah? Tanya dokter. Karena kalau Allah firmankan, was'alu ala dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, tanya sama yang tahu. Nama, bagi orang paham, tanya dokter saja, ikuti. Karena termasuk ikhtiar kita. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Ya, doakan toko Al-Bagir Nawir 151 mudah jadi berkah, jadi baiknya. Dan ini sekali lagi, ini banyak macam-macamnya. Kita ada daster nyantai, ya, macam-macamnya. Kemudian kita ada takwa kombinasi untuk teman-teman hadro, barangkali mau barengan. Kombinasi banyak, yang putih juga kita ada, yang model kayak Palestina kita ada juga, banyak macam-macamnya, ya. Yang putih kita polos ada juga. Kemudian yang gamis Haromain kita ada juga, gamis Haromain. Kemudian gamis yang buat anak kecil itu kita ada, ya, modelnya. Harganya insya Allah terjangkau. Gamis dewasa kita ada juga, ya. Yang dewasa kita juga ada, macam-macamnya. Kemudian yang seperti ini. Kemudian yang list, yang pakai, ya, yang pakai sleting seperti ini kita juga ada. Kemudian celana dalaman sarung yang hitam seperti ini kita ada. Mau yang putih kita juga ada. Kemudian yang perempuan yang nyantai buat di rumah, ini bahannya kayak katun, ya, bahannya katun juga ada, macam-macam banyak.
gamis yang hitam seperti ini kita ada, yang polos juga kita ada, yang sablon kita ada, banyak. Ntar pokoknya dilihat saja. Sampai kaos kaki kita ada, kemudian baju-baju anak kecil, baju celana seperti ini, Levi's. Kita juga nerima yang kapelan, mungkin Idul Fitri, persiapan pengen suami, istri, anak, mertua, orang tua samaan, kita juga ada. Ya. Nah, doakan ya. Ntar tinggal diikuti di sekali lagi di Facebook di Nawir Windu Haji, di Instagram, Telegram Nawir 151, di Shopee Luya 2 ya. Nomor adminnya tadi sudah ada ya. Nomor admin 0877 22 686 104 ya. Baik. Ada Nadira tidak keren. Gamis Haromen berapa Habib? Gamis Haromen kita jual 265 ya. Gamis Haromen 265 ya. 265. Insyaallah jauh lebih murah. Nah, kalau ngambil banyak insyaallah bisa lebih murah lagi. Tinggal hubungin saja nomor admin toko yang tadi ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Terakhir ada Jaki Harmawan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Hermawan dari Majelis Syekharmania Labuhan Deli yang dipimpin Al-Ustadz Ahmad Turmudi bin Ahmad Soim. Ana mau bertanya Habib, lebih diutamakan mana orang yang berilmu daripada orang yang berakhlak? Tentu orang yang berilmu berakhlak itu yang paling mulia. Tapi kalau dipilih mana ilmu atau akhlak, ya tentu akhlak. Orang berilmu nggak punya akhlak tidak akan dihormati oleh orang, karena pondasi dasar orang itu akhlak. Orang berakhlak nggak punya ilmu jauh lebih baik daripada orang berilmu tapi tidak punya akhlak. Kenapa? Karena kita punya Nabi diutus untuk menyembah akhlak. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Maka jangan heran kalau ada orang yang punya ilmu tidak dihormati, ada orang nggak punya ilmu dihormati. Kenapa? Karena akhlak yang menjadi pembeda. Akhlak itu sebagian orang menganggap remeh, padahal akhlak itu menjadi fondasi utama bagi seseorang. Baik, itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kirim salam ke Ustadz Ahmad Turmudi ya. Kemarin ketemu di Medan ya. Doakan kirim salam daripada Al-Fagir ya, novel Apos. Baik. Saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.